Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian tentang kesesatan dan kekafiran kelompok Asy-Syiah Rafidhah dari kitab Fatawa wa Mauqifu A'immati wa Ulamai Ahlussunnah wal Jamaah min Aqaidi Asy-Syiah yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimahullah taala. Kita sampai pada halaman ke-33 yang bahasa Arabnya, yang bahasa Indonesianya halaman 30. Setelah Al-Ustaz menyampaikan tentang ucapan orang-orang Asy-Syiah Rafidhah tentang Al-Quran telah diselewengkan atau telah dikurangi dan ditambahi, kemudian beliau membawakan ayat-ayat Al-Quran yang membantah ucapan orang Syiah Rafidhah tersebut, yang mana kita kaum muslimin meyakini bahwasanya Al-Quran akan selalu terjaga kemurniannya sampai akhir zaman kelak. Ya, ini sekali lagi akidah kaum muslimin yang berbeda dengan akidah kelompok Asy-Syiah Rafidhah yang meyakini Al-Quran telah diselewengkan, Al-Quran tidak orsinil lagi. Ini adalah kekufurannya kelompok Syiah Rafidhah. Dan Al-Ustaz mengatakan hadza huwa i'tiqad ahli qiblah ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah keyakinannya kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah, yaitu bahwasanya Al-Quran selalu terjaga kemurniannya sampai kapanpun juga. Walaysa i'tiqadul ad'iyah mahma taqammasu wa tafalsafu wa nasaju minal iddi'aat litarwiji bido'atihim zukhrufan minal qawli ghurura. Yang ini merupakan pembeda berlainan dengan keyakinan orang yang mengaku sebagai kaum muslimin, meskipun mereka berkedok cinta Ahlul Bait, mereka berkedok sebagai pahlawan Islam, namun itulah kekufuran mereka yang jelas-jelas melecehkan Al-Quranul Karim. Semuanya itu pengakuan-pengakuan mereka hanya sekedar untuk melanggengkan kesesatan kekafiran mereka. Meskipun dibumbu-bumbui dengan ucapan-ucapan yang indah, tetap namanya bangkai itu akan tercium juga. Ya, itulah hakikatnya kelompok Asy-Syiah Rafidhah. Meskipun mereka pakai takia-takia, namanya bangkai dibungkus apapun pasti suatu saat akan tercium. Li'anna kutubahum tafdahuhum, karena kitab-kitab induk mereka, referensi-referensi induk mereka telah membongkar sendiri kedok mereka, membongkar sendiri aib mereka. Wahya qa'imatun hujjatun 'alaihim, yang mana referensi-referensi tersebut sebagai hujah atas mereka. Ini tidak bisa dipungkiri lagi, kecuali yang buta matanya atau buta mata hatinya. Karena jelas-jelas yang sudah kita sampaikan, kitab-kitab mereka dari kitab Al-Kafi punyanya Al-Kulaini yang merupakan kitab induk mereka, jelas-jelas mengatakan Al-Quran kata mereka sudah
ya diselewengkan, sudah tidak orisinil lagi. Demikian pula kemarin kita sudah bawakan kitab tafsirnya mereka. Kalau kitab Al-Kafi, kitab hadis. Kalau Masyar Rafidah, kitab yang sudah kita bawakan minggu kemarin, tafsir Al-Ummi, kitab tafsir mereka, yang juga kitab tafsir induk mereka. Jelas-jelas mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran itu sudah ada penyelewengan, sudah dikurangi dan ditambahi. Qatalahumullah. Itu semuanya jelas menyatakan kelompok Syiah Rafidah melecehkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian idza qalati Syiah jadalan, seandainya ada orang Syiah mengatakan kaifa wa nahnu naqra'u hadzal Qur'an alladzi baina dafatain wa na'mal bi ahkami. Bagaimana kalian wahai kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah menuduh kita telah mengadakan pelecehan terhadap Al-Qur'an? Bagaimana kalian menuduh kita bahwasanya kita itu mengatakan Al-Qur'an sudah tidak orisinil lagi, padahal kita, ini kalau orang Syiah mengatakan, padahal kita orang Syiah ini juga membaca Al-Qur'an kalian, membaca mushaf kalian, dan kami mengamalkan hukum-hukumnya. Ini seandainya ada orang Syiah mengatakan seperti itu, yang pertama wajib untuk kita katakan, kita yakini bahwasanya kelompok Syiah Rafidah adalah akdzabul khalq. Itu yang pertama harus kita yakini, bahwasanya kelompok Syiah Rafidah adalah orang yang paling berdusta di atas muka bumi ini, sesuai dengan ucapan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan, "Ma ra'aitu qauman min ahlil ahwa asyhada bizuri mar Rafidah." Aku belum pernah melihat kelompok pengekor hawa nafsu, kelompok sesat yang lebih banyak berdusta daripada kelompok Syiah Ar-Rafidah. Demikian pula Imam Malik mengatakan, "La tukalimu, jangan engkau berbicara dengan kelompok Syiah Rafidah. Wala tarwi anhum, jangan kalian meriwayatkan hadis dari mereka atau ilmu dari mereka, fa innahum yakdzibun, karena mereka adalah orang-orang yang berdusta." Mereka adalah orang yang paling pandai bersandiwara. Mereka adalah orang-orang yang pintar bermain kemunafikan. Maka jangan pernah mempercayai mereka kalau mereka itu mengamalkan Islam. Ini suatu hal yang mustahil, karena tidak akan mungkin bersatu antara kekafiran dengan keimanan, antara syirik dengan at-tauhid. Mereka adalah orang yang pandai bersandiwara. Di antaranya masalah Al-Quran. Jelas-jelas kitab-kitab induk mereka mengatakan Al-Quran sudah dirubah, sudah diotak-atik, sudah mengalami perubahan, dikurangi dan ditambahi. Kalau ada orang yang mengatakan dari kaum Syiah Rafidah, dan ini memang banyak dalam kitab-kitab mereka, baik yang bahasa Arab atau bahasa Indonesia, itu mereka mengatakan kami sama dengan kalian membaca Al-Quran juga. Kami tidak mengatakan Al-Quran itu telah mengalami perubahan. Ini adalah apa? Taqiyahnya mereka. Ini adalah kekufuran orang Syiah yang dibungkus dengan keimanan, sebagaimana kaum munafikin pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya sekali lagi, ini sekedar sandiwara mereka saja. Kata Al-Ustaz menjawab pertanyaan mereka, naqul lahum, kita katakan kepada mereka kalau mereka bertanya seperti itu atau memberikan syubhat seperti itu, kata beliau, min famika adinuka. Kita bukan menuduh kalian telah mengadakan pelecehan terhadap Al-Quran. Namun inilah yang kita dapati dalam kitab-kitab kalian. Dari mulut-mulut kalian lah kita mengetahui keyakinan kalian. Dari kitab Al-Kafi, dari kitab Tafsir Al-Ummi dan sebagainya. Kita tidak menuduh kalian. Kita mengatakan apa adanya bahwasanya kalian kelompok Syiah Rafidah telah melecehkan Al-Quran. Ini kita bukan mengarang-arang. Dan sekali lagi sudah kita buktikan dari majelis kita ini, dari kitab-kitab Indo mereka. Ini bukan tuduhan dusta, namun ini adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta yang ada dalam kitab-kitab mereka. Kata beliau, min famika adinuka, dari mulut kalianlah kita meyakini kalian itu telah melecehkan Al-Quran. Wa min masrabika arwika, demikian pula dari sumber kalian, referensi kalian, kami menceritakan hakikat jati diri kalian yang telah melecehkan Al-Quranul Karim. Kemudian fasma'u ayyuha Syiah, dengarkanlah wahai orang-orang Syiah Rafidah, ila ma qalahu alimukum wa mursyidukum al-kabir,
dengarkanlah wahai orang Syiah apa yang diucapkan oleh ulama kalian atau dai-nya kalian, ya, tokohnya kalian yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi dalam kitabnya fi kitabih Al-Kabir Al-Anwar Al-Nu'maniyah. Ya, kitabnya judulnya Masya Allah Al-Anwar, cahaya-cahaya, padahal penuh dengan kegelapan, penuh dengan kekufuran. Pada jilid yang atau juz yang kedua halaman 363 sampai 360 cetakan Teheran, ya, Iran, Ni'matullah Al-Jazairi mengatakan, fa in qulta kaifa jazat al-qira'ah fi hadzal Qur'an ma'a ma lahiqahum min at-taghyir. Ini bagaimana taqiyahnya orang-orang Asy-Syiah Rafidhah. Kalau Anda wahai orang Syiah berkata, bagaimana kita dibolehkan membaca Al-Quran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin? Bagaimana boleh kita membaca Al-Quran sedangkan kita meyakini Al-Quran ini sudah tidak orsinil lagi? Ya. Ini sekali lagi orang Syiah bertanya kepada tokohnya Syiah. Ya. Ada orang awamnya Syiah bertanya kepada Ni'matullah Al-Jazairi. Ini seperti ini sandiwara mereka. Bagaimana kita dibolehkan membaca Al-Quran ini sedangkan Al-Quran ini menurut kita Syiah Rafidhah itu sudah mengalami perubahan, distorsi, pengurangan, penambahan. Apa kata Ni'matullah Al-Jazairi tokohnya Syiah Rafidhah qatalahullah? Qad ruwiya fil akhbar annahum alaihimus salam amaru syi'atahum bi qira'atihim hadzal Qur'an al-mawjud bi aidin nas fi shalah wa ghairiha. Kata Ni'matullah Al-Jazairi, telah diriwayatkan dalam banyak riwayat bahwasanya para imam-imam Syiah memerintahkan kepada orang-orang Syiah untuk membaca Al-Quran yang sekarang ada di tengah-tengah kaum muslimin pada waktu sholat atau di luar sholat, wal amal bi ahkami, dan untuk mengamalkan hukum-hukumnya, hatta yadhara maulana sahibuz zaman, sampai munculnya Imam Mahdinya mereka. Ya, jadi ini adalah apa? Taqiyahnya mereka. Sebetulnya apa? Ya, kalau orang kita ini orang-orang di sini mengatakan ya hanu saja, ya, bahwasanya kita pura-pura saja membaca ini. Kita nggak meyakini Al-Quran itu apa? Ya, murni sebagai petunjuk, bukan. Cuma ini sekadar apa? Ya, seperti ya hanu saja. Ya. Hatta yadhar maulana saibuz zaman, sampai munculnya Imam Mahdinya kita. Ya. Fayartafi hadzal Qur'an min aidin nas ila sama. Ketika sudah muncul Imam Mahdinya kita, yang bernama Muhammad bin Hasan Al-Askari, yang sepatutnya mengatakan ini adalah cerita fiktifnya orang-orang Syiah Rafidhah, tidak ada hakikatnya, khayal. Ya. Yang mereka meyakini ketika munculnya Imam Mahdi tersebut, Al-Quran akan naik ke langit, ya, tidak akan ada di tengah-tengah manusia sekarang ini. Kemudian wa yukhrijul Qur'an alladzi allafahu Amirul Mukminin alaihissalam. Kemudian Imam Mahdi itu, Imam Mahdinya Syiah, versinya Syiah, itu akan mengeluarkan Al-Quran yang telah disusun oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini yang kata mereka asli, ini yang kata mereka apa paling lengkap, komplit, itu yang ada sekarang disimpan oleh Imam Mahdinya mereka. Ini adalah apa? Sebetulnya ucapan orang nggak waras. Karena apa? Al-Quran sebagai hudan linnas kok disimpan saja. Ya. Kemudian dikeluarkan pada akhir zaman, untuk apa mau kiamat dikeluarkan? Ya. Mereka ini apa? Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kalian mendekati salat sedangkan kalian apa? Mabuk, sampai kalian memahami, mengetahui, memahami apa yang kalian ucapkan. Ya, orang Syiah Rafidhah di sini mereka nggak memahami apa yang mereka ucapkan. Bagaimana Al-Quran dikeluarkan pada akhir zaman, sedangkan sekarang manusia dalam keadaan apa? Butuh kepada petunjuk. Ini sekali lagi ucapan orang-orang Syiah Rafidhah Al-Majanin. Kata mereka, nanti pada akhir zaman Al-Quran akan dikeluarkan oleh Imam Mahdi mereka. Fayuqra wa yu'mal bi ahkami. Itu yang sebetulnya apa? Yang pantas diamalkan dan dibaca. Wal akhbar warida bi hadzal madmun kathiratun jiddan. Dan riwayat-riwayat tentang ini sangat banyak, kata
Nikmatullah Al-Jazairi bahwasanya sekarang ini Syiah Rafidhah kalau membaca Al-Qur'an yang ada di tengah-tengah kaum muslimin ini sekedar ya hanu saja, sekedar ya taqiyah saja, menunjukkan mereka sama-sama kaum muslimin, padahal hati mereka apa? Mengingkari bahwasanya Al-Qur'an ini masih orsinil. Ya, ini sekali lagi salah satu kekufuran kelompok Syiah Rafidhah. Intinya sekali lagi, orang Syiah Rafidhah adalah akdzabul khalq, ya, makhluk yang paling berdusta di atas muka bumi ini. Kemudian wa qala Alimum Al-Karmani firrat ala Hashim Asy-Syami, tokoh mereka, tokoh kelompok Syiah Rafidhah yang bernama Al-Karmani, ketika membantah seorang yang bernama Hashim Asy-Syami, dia mengatakan waqa'at tahrif, ya, wa tashif wa naqs fil Quran, bahwasanya telah terjadi perubahan, perombakan, penyelewengan, pengurangan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini sekali lagi, inilah keyakinan mereka yang sebenarnya, ya, bahwasanya mereka melecehkan Al-Qur'anul Karim. Wa inal Qur'an al-mahfuz laisa illa indal qa'im, bahwasanya Al-Quran yang asli itu hanya ada pada Imam Mahdinya mereka, ya, tidak ada sekarang ini yang lengkap, yang komplit, tidak ada. Yang sekarang ada ini cuma apa? Sepertiganya saja. Ya, kita ingat ucapan Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi, Al-Quran alladzi ja'a bi Jibril ila Muhammad SAW sab'ata asyara ayat, bahwasanya Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu jumlahnya 17.000 ayat. Sekarang cuma apa? 6.000 sekian. Ya, tinggal apa? Sepertiga saja. 2/3-nya itu ada di mushafnya, ya, Ali bin Abi Thalib yang disimpan oleh Imam Mahdinya mereka, atau yang dikenal dengan Mushaf Fatimah. Wa inna Syiah lama jeburun ala an yaqra'u hadzal Qur'an taqiyatan. Ini kata tokoh mereka, ya, Al-Karmani. Dia mengatakan bahwasanya orang Syiah Rafidhah sekarang ini mereka terpaksa membaca Al-Quran taqiyatan. Ini sekali lagi apa? Pengakuan ulama mereka sendiri bahwasanya kalau ada Syiah yang membaca Al-Quran kaum muslimin sekarang ini taqiyah saja, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Ya, ya, mereka ini sebetulnya, ya, sama dengan orang-orang munafikin pada zaman Ar-Rasul SAW. Idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepada engkau ya Nabi Muhammad orang munafikin, mereka mengatakan kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Allah tahu engkau adalah utusan Allah. Dan Allah tahu bahwasanya orang munafikin adalah lakadzibun. Itulah sekali lagi hakikat orang Syiah Rafidhah. Kata Al-Karmani tadi, kalau ada orang Syiah membaca Al-Quran itu taqiyah, ya, bi amri Ali Muhammadin alaihissalam. Taqiyahnya itu karena perintah dari, ya, keluarga Nabi Muhammad al-Bait, kata mereka. Kemudian kata beliau, fa hadza huwa i'tiqadul qaum fil Quran. Kata Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimahullah, inilah keyakinan orang Syiah qatalahumullah terhadap Al-Quran. Wa hadhihi kutubuhum wa irsyadatu a'immatihim wa ulama'ihim tashhadu alaihim. Ya, inilah kitab-kitab mereka, ya, seperti yang sudah kita sampaikan, kitab Al-Kafi, kitab Tafsir Al-Qummi dan yang lainnya, semuanya telah menjelaskan hakikat akidah Syiah Rafidhah tentang Al-Qur'anul Karim. Mahma ankaru, meskipun ada sebagian mereka yang apa? Pura-pura tidak meyakini, ya. Ada yang sebagian mereka apa? Menolak. Kelompok Syiah itu meyakini supaya itu terhadap Al-Quran. Ini sekali lagi ada taqiyahnya orang-orang Syiah Ar-Rafidhah. Mama ankaru, bagaimanapun mereka mengingkari, namun, ya, namanya, sekali lagi bangkai pasti akan apa? Tercium juga baunya. Wa tasattaru, dan mereka menyembunyikan akidah tersebut. Wa mahma dajju awilan wa taqiyah, bagaimanapun mereka berpura-pura taqiyah dan sebagainya, pasti apa? Ya, ketahuan itulah akidah Syiah Rafidhah yang melecehkan Al-Qur'anul Al-Karim. Sebagian tokoh-tokoh Syiah, ya kita sebenarnya banyak, ya, di internet kita dapatkan banyak ucapan-ucapan mereka yang
menolak tentang mereka itu meyakini Al-Quran sudah tidak murni lagi. Ada yang mengatakan bahwasanya seperti yang sudah kita pernah sampaikan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Itu versinya kaum muslimin, itu Al-Quran kita, ya. Kalau versinya mereka ada tambahan apa? Fi aliyin. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Nah, ini adalah versinya kita. Kalau mereka apa? Ada tambahan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fi aliyin. Ada tokoh-tokoh Syiah Rafidhah qatalahumullah mengatakan itu bukan apa? Bukan kita yakini sebagai nas Al-Qur'an, namun tambahan fi aliyin itu hanya sekadar apa? Tafsir kita saja. Padahal jelas-jelas ya bahwasanya inilah ayat yang nazalat ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata-kata dalam Al-Kahfi itu tafsir, tidak ada. Yang ada apa? Inilah ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Langsung disebutkan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fi aliyin, langsung. Tidak ada kata-kata sebagai penafsiran. Namun itulah sekali lagi sandiwaranya orang-orang Syiah Ar-Rafidhah. Maka sekali lagi mereka akdabul al-khalq. Ingin kita tunjukkan, dan ini sudah kita janjikan dulu. Kita pernah beli buku di salah satu toko buku di Surabaya yang terkenal juga. Ada dua buku, yang satunya sudah kita sampaikan, yang mengkafirkan Muawiyah, kemudian mengatakan para sahabat itu munafikun, dan seterusnya. Di antaranya kitab ini, buku ini salah satu apa? Bukti kadzibnya orang-orang Syiah Rafidhah qatalahullah. Ini apa? Penulis ini pura-pura mengaku sebagai ustadz salafi, kemudian masuk apa? Syiah. Nah, ini sandiwaranya apa? Orang Syiah Rafidhah. Dari namanya saja juga sudah apa? Pengecut. Kalau sebetulnya dia sebagai ustadz salafi, kemudian masuk Syiah, sebutkan namanya, mungkin kita bisa ikut dia, kan begitu. Namun inilah pengecut yang berkedok sebagai ustadz salafi. Di mukadimahnya dia mengatakan, sekali lagi, akdabul khalqi ada Syiah Rafidhah. Kata dia dalam halaman 9, di tanah air tercinta, peringatan Asyura tahun ini diwarnai dengan protes dan demo penolakan oleh sebagian kalangan, khususnya dari kami Ikhwan Salafi. Padahal ini jelas-jelas apa? Dusta, tidak akan ada namanya as-salafiyun al-haqiqiyun yang sebenarnya mengadakan apa? Demo, nggak ada demo. Kita nggak pernah meyakini adanya demo dalam Islam, yaitu adalah apa? Kebid'ahan. Ini jelas apa? Kedustaan yang dinisbatkan kepada kita. Kemudian kata dia, para pemuda salafi militan berdalih bahwa peringatan mengenang kesyahidan Al-Husain adalah bid'ah dan praktek sesat. Ini kata dia. Kemudian kata dia, halaman yang sama juga, sebagai seorang ustadz salafi yang bersemangat mendidik kader muda untuk memurnikan tauhid dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, sampai terakhir, apabila ketika praktek itu menjadi tradisi kaum Syiah yang kita sebut sebagai Rafidhah, musuh bebuyutan kami kaum salafi. Ini Yahatul pertama-tama mengaku sebagai salafi, memusuhi apa? Syiah Rafidhah. Padahal apa? Intinya dia ingin mengatakan bahwasanya yang betul itu kelompok Syiah Rafidhah, karena dulu kami salafi nggak tahu bahwasanya peringatan Asyura itu memperingati Husain itu sebenarnya ada dalilnya, namun kita belum tahu dahulu. Sekarang kita tahu. Padahal banyak riwayat-riwayat yang dusta. Adapun kalau ada yang sahih dalam buku ini hanya sekedar rasa dukanya Rasul terhadap kematian Al-Husain. Insya Allah pada kajian Al-Ustadz Abdurrahman Tamimi akan dibawakan tentang kejadian tragedi kematian Al-Husain. Di situ ada riwayat yang sahih tentang dulu Rasul SAW. Rasul diberi wahyu Allah Ta'ala bahwasanya cucunya beliau akan terbunuh. Beliau pun menangis. Itu saja sebenarnya riwayat yang benar. Tidak ada kata-kata mari peringati hari Asyura. Sebelum Muharram memperingati tragedi kematian Al-Husain. Namun mereka berusaha untuk memaksa hari-hari tersebut yang sahih untuk mengatakan Rasul juga memperingati kematian Al-Husain.
Padahal tidak ada sama sekali. Rasul menangis. Sebagaimana dahulu Rasul pernah menangis ketika apa? Meninggalnya putra beliau yang bernama Ibrahim. Innal aina la tadma, sesungguhnya mata itu bercucuran. Wa innal qalba la yahzan, hati itu terasa sedih. Kemudian kata beliau, wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sesungguhnya kami sedih ya ketika engkau meninggalkan kami wahai Ibrahim. Rasul apa? Menangis. Mengapa mereka enggak memperingati sekalian meninggalnya Ibrahim putranya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Namun inilah al-bid'ah. Ada dalil yang sebetulnya tidak ada sama sekali melegalkan kebid'ahan mereka, dipaksa-paksa untuk apa? Menjadi. Cuma intinya sekali lagi, kalau itu sudah jelas acara meratapi Al-Husain itu secara nakal, secara Al-Quran dan Sunnah, secara akal pun apa? Tidak benar sama sekali. Rasul mengatakan, laisa minna man saqal juyuba wa darabal khudud wa da'a bidakwal jahiliyah. Bukan golongan kami orang-orang yang meratapi kematian dengan menyobek sapu, memukul pipi. Ini bukan memukul, malah apa? Menusuk dengan pedang. Semua orang yang waras akan mengatakan ini adalah agamanya orang gila. Bagaimana tidak akan ada agama yang hak memerintahkan apa? Untuk menyiksa diri seperti yang dilakukan Syiah Ar-Rafidah. Namun sekali lagi inti yang kita ingin sampaikan, inilah salah satu bukti bagaimana kedustaan orang-orang Syiah Ar-Rafidah. Mengaku sebagai apa? Ustadz, bukan salafi saja, Ustadz salafi, penggemar Syekh Albani. Namun kata dia sekarang dia rujuk dari salafi menuju kepada Syiah Ar-Rafidah. Qatalah Allah. Ini sekali lagi salah satu permainan sandiwara mereka. Dan sebelumnya sudah pernah kita sampaikan dulu, ada sebuah kitab yang judul aslinya Summa Ihtadaitu yang dikarang oleh At-Tijani, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, akhirnya kutemukan kebenaran. Ceritanya kurang lebih sama dengan pengarang buku ini, yaitu pertama-tama Yahanu jadi orang Muslim Sunni, pura-pura menjadi orang Muslim Sunni. Kemudian dia debat dengan orang-orang ulama-ulama, kata dia, meskipun di situ tak disebutkan siapa ulama yang diajak dialog. Kemudian terakhir apa? Dia menemukan kebenaran, yaitu adalah ajaran Syiah Ar-Rafidah. Dan sempat di internet kita lihat salah satu tokoh itu membedah buku tersebut. Akhirnya kutemukan kebenaran. Padahal sebetulnya kalau yang pas itu judulnya akhirnya kutemukan neraka jahanam. Itu sebetulnya yang pas Namun inilah sandiwaranya orang Syiah Ar-Rafidah, pura-pura muslim, kemudian apa? Menemukan kebenaran kata mereka, yaitu ajaran Syiah Ar-Rafidah. Di sini juga pertamanya dia mengaku sebagai ustaz salafi, kemudian mendapatkan riwayat-riwayat Rasul memperingati kematian Al-Husain. Padahal sekali lagi banyak riwayat yang dhaif dalam masalah itu. Kalaupun yang sahih itu sekedar Rasul berduka. Tidak ada Rasul memperingati. Seandainya itu hak, maka Rasul akan pasti memperingatinya pada tanggal 10 Al-Muharram. Rasul menanginya cuma sekali saja pada waktu itu. Bukan apa memperingati pada tanggal 10 Al-Muharram. Namun inilah sekali lagi akdabul khalqi haulai Syiah Ar-Rafidah. Ini yang ingin kita sampaikan, bahwasanya la tusaddiquhum. Jangan kalian membenarkan dongengan ataupun sandiwara orang-orang Syiah Ar-Rafidah. Sampai detik ini sudah kita sering sampaikan, ketika mereka pura-pura ingin melawan Barat, orang Yahudi, Amerika dan sebagainya, ini adalah sandiwara. Mereka tidak akan pernah menyerang orang-orang al-Yahud. Yang mereka serang adalah kaum muslimin. Dan sekarang sudah terbukti bagaimana mereka bersengkokol dengan Bashar Assad, dan demikian pula dengan antek mereka di Lebanon, Hizbul Allah, Hizbul Syiah Rafidah, Hizbul Abdullah bin Sabah yang dipelopori oleh Hasan Nasrullah. Ini adalah apa? Bukti sejarah mereka adalah orang-orang yang selalu memerangi kaum muslimin. Tidak pernah mereka memerangi orang-orang al-Yahud, karena Yahudi adalah bapaknya mereka, nenek moyangnya mereka. Kemudian kata Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah, illa an yatabarra'u min mu'taqadatihim wa kutubihim allati hiya bu'ratul kufri wal fasadi wad dhalal. Kita tidak mau menerima takiyahnya mereka, tidak mau menerima pengakuan mereka bahwasanya kelompok mereka tidak melecehkan Al-Quran. Kita nggak mau
ngakui sama sekali. Sampai mereka apa? Berlepas diri dari kitab-kitab tokoh-tokoh mereka. Seperti kitab Al-Kahfi, kitab Tafsir Al-Qumi yang sudah kita bacakan di sini, yang itu merupakan apa? Ya, sumbernya kekafiran, gudangnya kerusakan, kesesatan. Wa yu'linu ala ru'usil ashhad taubatahum ila Allah. Dan mereka pun apa? Kita mau terima mereka sebagai kaum muslimin kalau mereka apa? Mengumumkan tobat mereka di hadapan masyarakat, ya. Betul-betul rujuk ilal haq, rujuk kepada al-haq. Namun syaratnya apa? Harus berlepas diri daripada kitab-kitabnya mereka. Selama mereka masih memegang kitab-kitab induknya orang Syiah Rafidhah, kita nggak mau mengakui mereka telah menjadi bagian dari kaum muslimin. Kemudian kata beliau, wa yu'linu ala rusul asyad taubatan ila Allah wa rujuk ilal haq war rasyad wa ma dabadil haqq ila dhalal. Dan kita yakini tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Fa anna tufakun, maka bagaimana mereka bisa tertipu. Jadi sekali lagi ya, kita yakini di antara kekafiran orang Syiah Rafidhah mereka menjadikan Al-Qur'anu Al-Karim. Sekarang yang kedua, dari akidah Syiah Rafidhah yang kufur juga, yang syirik juga adalah i'tiqadu Syiah al-imamiyah fi a'immatihim. Keyakinan orang Syiah Rafidhah terhadap imam-imam mereka. Meskipun sebetulnya sudah kita sampaikan panjang lebar juga sebelumnya dari kitab-kitab induk mereka, di antara juga Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi yang sudah kita bawakan jilid yang pertama itu gudangnya kekufuran Syiah. Ya, ada keyakinan terhadap Al-Quran, ada keyakinan terhadap para sahabat, ada keyakinan terhadap imam-imam mereka. Kata al-imam atau kata Ustaz Muhammad Umar Abdullah, ta'taqidu syi'atu imamiyah al-isna asyariyah al-ja'fariyah fi a'immatihim annam ya'lamun al-ghaib. Kelompok Syiah Rafidhah atau yang dikenal dengan kelompok Syiah al-imamiyah al-isna asyariyah. Ini sudah kita sampaikan. Mengapa mereka dikatakan Syiah imamiyah? Karena mereka meyakini adanya imam-imam tersebut. Isna asyariyah yaitu imam yang 12, ya. Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan wal Husain, kemudian Ali Zainul Abidin, kemudian siapa? Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, kemudian Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, kemudian Al-Hasan Askari, dan yang terakhir yang 12 Muhammad bin Hasan Al-Askari. Makanya mereka dikenal dengan Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, karena mereka meyakini 12 imam itulah yang berhak untuk apa? Menjadi khalifah pemimpin kaum muslimin. Padahal dalam faktanya yang pernah menjadi pemimpin kaum muslimin hanya 2, Ali dan Al-Hasan. Kemudian ini kadzibnya orang Syiah Rafidhah juga, Al-Khumaini diantaranya, untuk membohongi, untuk menipu pengikutnya, dia apa? Mengajukan diri sebagai asistennya imam tersebut. Imam 12 kan tidak ada sekarang ini. Lalu apa yang bisa dia lakukan? Mengaku dialah yang berhak menjadi apa? Asistennya sang Imam Mahdi yang fiktif tersebut. Dengan mengadakan suatu doktrin yang namanya wilayatul faqih. Intinya tadi, bahwasanya Imam Mahdi kan sudah tidak ada yang berhak memimpin orang Syiah Rafidhah. Maka dia apa? Membuat kedustaan. Ini apa? Orang Syiah membujui orang Syiah sendiri. Karena mereka lah orang yang memang bodoh-bodoh. Mereka adalah orang yang suka apa? Berbohong. Maka mereka pun apa? Dibohongi juga oleh imam-imamnya mereka. Di antaranya Al-Khumaini membuat ajaran namanya wilayatul faqih, yang intinya dialah orang yang berhak menjadi asistennya Imam Mahdi yang berhak memerintah, melarang, dan seterusnya. Ini penamaan Syiah dengan Imamiyah Isna Asyariyah Al-Ja'fariyah nisbah kepada Ja'far As-Sadiq. Mereka meyakini terhadap imam yang mereka, yang pertama kata beliau, annahum ya'lamun al-ghaib, bahwa imam yang mereka itu tahu yang ghaib. Padahal kaum muslimin meyakini bahwasanya tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang apa? Kita yakin. Bahkan
sayyidu waladi Adam, tuannya anak manusia, akramul khalq, Nabi Muhammad SAW tidak tahu yang gaib. Sama-sama Allah pun mengatakan, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma masaniyasu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad tidak memiliki kemanfaatan ataupun kemudaratan bagi diriku kecuali dengan kehendak dari Allah. Seandainya aku kata Nabi Muhammad tahu yang gaib, aku akan memperbanyak dari kebaikan dan tidak akan menimpa diriku kejelekan. Rasul tidak tahu yang gaib. Kalau ada sabda Rasul yang berkaitan dengan yang gaib, itu adalah wahyu dari Allah. Bukan secara zatnya beliau tahu yang gaib. Allah mengatakan, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasul. Allah lah satu-satunya yang tahu yang gaib. Ya, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Allah tidak menampakkan yang gaib itu kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi yang diyakini oleh kaum muslimin. Adapun Syiah Rafidhah, mereka meyakini imam mereka tahu yang gaib. Ya, seperti yang sudah pernah kita sampaikan, mereka yaitu Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi jilid yang pertama membuat satu bab yang berjudul Annal A'immah Ya'lamuna Makana wa ma yakunu. Para imam-imam itu tahu apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Walau sya'u an ya'lamu alimu. Seandainya mereka ingin mengetahui sesuatu, pasti mereka bisa mengetahui sesuatu tersebut. Dalam bab yang lain mereka mengatakan annal a'immah ya'lamuna mata yamutun wa la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum. Bahwasanya imam mereka tahu kapan mereka akan mati dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Ini kalau orang Jawa mengatakan apa? Agama seenak udeli dewe, ya. Kalau mau mati, mau akan mati. Kalau enggak mau, enggak mati. Ya, ini sekali lagi ya agamanya orang-orang al-majanin. Kemudian kata para ulama, wahai Syiah Rafidhah, kalau kalian itu meyakini imam mereka tahu, imam kalian itu tahu yang gaib, maka mengapa kalian meratapi kematian Al-Husain? Kalau kalian meyakini Al-Husain itu imam kalian dan dia tahu kapan dia mati, berarti dia tahu akan terbunuh. Mengapa kalian menangisi kematian Husain, sedangkan Husain sendiri rela untuk dibunuh karena dia tahu kalau dia akan mati terbunuh. Ini kan mereka nggak sadar kalau ucapan mereka mengatakan imam mereka itu yang gaib, sedangkan mereka meratapi kematian Al-Husain, padahal kematian Husain karena kehendak siapa? Al-Husain itu sendiri. Ini seperti yang Allah katakan tadi, ya, wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kemudian wa annahum ma'sumuna. Mereka meyakini bahwasanya para imam yang tersebut maksum dari kesalahan. Padahal Rasul mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu pasti berbuat kesalahan, kecuali para anbiya wa rasul. Wa annahum arfa darajatin minal anbiya wa rasul. Orang-orang Syiah Rafidhah mereka yakin bahwasanya para imam yang tersebut lebih tinggi derajatnya daripada malaikat, daripada para rasul. Seperti yang sudah kita bawakan dari ucapan Al-Khumaini Al-Halik, dia mengatakan bahwasanya dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah dia mengatakan wa min daruriyati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Al-Khumaini mengatakan bahwasanya di antara keyakinan Syiah Rafidhah, keyakinan kita bahwasanya kita memiliki imam-imam yang memiliki kedudukan yang tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah atau oleh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata mereka, imam yang mereka tersebut lebih mulia daripada malaikat Jibril, lebih mulia daripada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata mereka juga wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyarihim. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, mereka meyakini bahwasanya mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Wa rafa'uhum ila manzilatil uluhiyah. Mereka pun mengangkat derajat imam mereka itu sampai ke derajat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang sudah kita sampaikan pada waktu ceramahnya orang Syiah Rafidhah, dai Syiah Rafidhah, dia mengatakan
bahwasanya tisu ini ya secara asal apa bisa dibuang atau untuk ngelapi keringat misalnya kan. Namun kalau sudah tertulis nama Al-Husain tidak boleh disentuh kecuali yang sudah berwudu. Ya. Ini apa? Melebihi nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran saja orang menyentuhnya wudu atau enggak wudu masih khilaf antara para ulama. Dia mengatakan bahwasanya apa? Kalau tisu ini sudah tertulis nama Al-Husain itu tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang berwudu. Ya. Ini sekali lagi bagaimana penuhanan mereka terhadap para imam mereka. Warafa'um ila manzilatil uluhiyah biqaulihim anna haulal a'imma ya'lamuna ilma ma kana wa ma yakun wa ya'lamuna ma fil jannah wa ma fin nar. Mereka mensejajarkan imam mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ilmu ini. Mereka mengetahui katanya ilmu yang terdahulu, apa yang akan terjadi, mereka mengetahui apa yang ada di surga, apa yang ada di neraka. Wa annahum la takhfa 'alaihim khafiyah, dan bahwasanya tidak ada yang tersembunyi bagi imam mereka sedikit pun. Ini yang sudah pernah kita sampaikan dari kitab Al-Kafi. Dalam babnya mengatakan bahwasanya imam mereka itu mengetahui semuanya, la takhfa 'alaihim khafiyah, tidak ada yang tersembunyi bagi mereka sesuatu apapun. Padahal kalau dalam Al-Qur'an itu ada sifat Allah Subhanahu wa taala saja. Allah mengatakan la takhfa 'alaihi khafiyah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Mereka mengatakan imam-imam kita juga apa? Seperti itu. Hadzal ifku wal iftira' 'ala Allah alladhi yakhjal al-halim wal aqil min naqlihi. Kedustaan-kedustaan mereka itu terhadap Allah sebetulnya orang yang berakal malu untuk mengatakannya. Tajiduhum mudawwanan fi awsaq wa a'dham kutubihim. Namun ucapan-ucapan mereka yang kufur, yang menuhankan imam mereka itu sudah tercantum dalam kitab-kitab induk mereka yang terpercaya menurut mereka. Di antaranya kitab Al-Kafi. Wa ilaika akhil muslim nanqul tilkal aqaid. Wahai seorang muslim, wahai saudara muslim, kita sekarang akan apa? Menukilkan keyakinan-keyakinan dan ucapan-ucapan mereka min kutubil qaum, dari kitab-kitab induk mereka. Litakuna ala bayyina min amriha, agar Anda sebagai seorang muslim tahu siapa hakikat Syiar Rafidhah, apakah mereka kawan atau lawan kita. Wa amrihim walikai tarudda iftira'atihim wa makaidahum ila nuhurihim. Kalau kita sudah tahu bagaimana akidah Syiah Ar-Rafidhah, maka kewajiban kita untuk membantah mereka, membongkar kedok mereka. Wa taqta 'alaihim anfasahum wa tasqut atau wa tusaqit abwaqahum. Sekali lagi kita mempelajari hakikat kekafiran orang Syiah Rafidhah, tujuannya untuk kita berhati-hati dari mereka dan untuk kita peringatkan kaum muslimin dari bahaya Syiah Rafidhah. Di antaranya ucapan tokoh mereka di sini dikatakan Anil Mufaddal Ibni Umar an Abdi Abdillah alaihissalam, dari Mufaddal bin Umar dari Abi Abdillah Al-Husain, bahwasanya dia berkata, wa kana amirul mukminin sallallahu alaihi kathiran ma yaqul. Dahulu Ali bin Abi Thalib sering mengatakan, ini sekali lagi kedustaan orang-orang Syiah Rafidhah yang dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Husain atau kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Al-Husain bahwasanya dahulu Ali bin Abi Thalib sering mengatakan, ana qasimullah bainal jannah wan nar. Aku adalah sekutunya Allah untuk membagi surga dan neraka. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, ini kedustaan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Ali bin Abi Thalib itulah yang juga memegang kuncinya apa? Surga dan neraka. Artinya semua ini arahnya kepada apa? Maka ikutilah Syiah, kalau enggak kalian akan masuk apa? Neraka. Ini kalau orang bodoh bisa ditipu, namun kita alhamdulillah diberikan akal yang sehat bahwasanya ini adalah kedustaan orang-orang Syiah Ar-Rafidhah. Ya, ini saya yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.